Jauh-jauh di kerajaan Palia, hidup seorang raja yang memiliki dua anak. Seorang putri bernama Sima dan seorang putra bernama Fir. Di kerajaan yang sama tinggallah seorang wanita bernama Sarina dan putrinya Jasmine dan Zahra. Sarina mulai melakukan pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan dari membersihkan lantai hingga memasak makanan untuk orang lain di kota. Ini membuat putri-putrinya sedih dan mereka memutuskan untuk membantunya. Aku tahu cara sempurna untuk mengejutkan ibu. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kita akan pergi ke kebun. Aku akan membutuhkan 2 kendi penuh air. Penyihir yang bekerja denganku sangat senang dengan pekerjaanku dan memberi aku puisi ajaib untuk dibaca. Tuang 1 kendi ke atasku dengan benar, dan aku akan menjadi pohon berbunga yang harum. Cabut bunga-bunga itu dengan hati-hati tanpa merobek daunnya atau menghancurkan tunasnya. Dan kemudian, tuangkan kendi kedua kemana-mana, dan aku akan berubah kembali menjadi seorang manusia. Kedengarannya hebat, tapi kita tidak bisa memberitahu ibu bagaimana kita mendapatkan uang atau dia tidak akan bahagia. Mereka keluar di taman dengan 2 kendi dan 2 keranjang kosong. Zahra duduk dan mulai melantunkan kata-kata ajaib. Aroma harum bunga akan mengalir, dan seperti pohon, aku bertransformasi dan tumbuh. Jasmine menuangkan kendi pertama di atas saudarinya, dan segera dia berubah menjadi pohon yang penuh dengan bunga yang menyebarkan aroma ke seluruh taman. Jasmine dengan hati-hati dan lembut memetik bunga-bunga, dan kedua keranjang itu penuh dalam waktu singkat. Ini harus cukup untuk menghasilkan jumlah uang yang banyak untuk hari ini. Dia mengambil kendi kedua dan menuangkannya di atas pohon, dan Zahra berubah menjadi manusia kembali. Di mana aku harus menjual bunga-bunga ini? Kenapa kau tidak pergi ke gerbang istana? Mungkin kau menemukan seseorang yang akan membayar dengan baik untuk bunga-bunga indah ini? Oh, itu ide yang bagus. Zahra membawa keranjang bunga ke gerbang istana dan mulai berbicara dengan suara keras. Dapatkan bunga harum ini. Saat itu, Putri Sima melihatnya dari jendela. Dia dengan semangat berlari ke ibunya. Ibu, bunga-bunga di luar terlihat indah. Tolong belikan untukku. Sang ratu mengangguk dan memerintahkan para penjaga untuk memanggil gadis Bung. Mereka melihat bunga-bunga cantik dan aroma manis bunga memenuhi ruangan. Berapa harga yang kau inginkan untuk bunga-bunga indah ini? Yang mulia, aku akan menerima berapapun jumlah yang kau bayarkan karena kami adalah orang miskin. Sang ratu menyerahkan sekantong koin emas kepada Zahra dan dia begitu gembira. Terima kasih banyak yang mulia. Zahra dengan cepat pulang ke rumah dan menunjukkan kepada saudarinya sekantung koin. Jasmine melihatnya dengan kagum dan bersemangat. Wow, tapi kita tidak harus memberitahu ibu dulu kan? Iya. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menjual bunga-bunga di istana dan mengumpulkan 3 kantung berisi koin emas. Sementara itu, Pangeran Fir sangat ingin tahu tentang asal-usul bunga-bunga ini. Aku ingin tahu dari mana bunga-bunga ini berasal. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Baunya sangat harum. Saat itu, dia memanggil menteri ayahnya yang setia, Menteri Kumar, yang sangat dekat dengan pangeran. Kumar? Ya, Tuan. Bunga apa ini? Dan dari mana mereka berasal? Seorang gadis datang setiap hari dengan bunga-bunga ini yang sangat disukai oleh saudari Anda. Oh, benarkah? Aku benar-benar ingin mendapatkannya. Di mana dia tinggal? Kumar memberikan petunjuk arah ke rumah gadis bunga itu kepada pangeran. Keesokan harinya, Fir pergi ke rumah tempat dia melihat 2 saudari perempuan di taman. Dia memperhatikan ketika Zahra berubah menjadi pohon berbunga dan Jasmine memetik daunnya sampai dia berubah kembali menjadi manusia. Wow, itu sangat luar biasa dan dia sangat cantik. Terpesona oleh kecantikannya, baru Fir kembali ke istana di mana dia memberitahu Kumar tentang apa yang dilihatnya. Dia sangat luar biasa, Kumar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengatakan kepadanya semua tentang bagaimana dia berubah menjadi pohon dan kembali menjadi manusia yang cantik. Pangeran tersipu ketika dia berbicara. Perasaan apa ini? Apakah ini cinta? Sepertinya begitu, Pangeran Fir.
Melihat bagaimana Fir menyukai gadis itu, Kumar pergi ke raja dan menceritakan semuanya. Dia sangat senang mendengar bahwa putranya sedang jatuh cinta, dan ibunya dipanggil untuk bertemu dengan raja. Nyonya Sarina, kau telah dipanggil untuk makan bersama raja besok di aula kerajaan. Raja ingin berbicara tentang putrimu si gadis bunga. Mengatakan ini, dia pergi berkuda, meninggalkan sang ibu yang cukup ingin tahu dan terkejut. Jasmine, Zahra. Ya, Ibu. Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa raja memanggilku? Dan apa pula yang dimaksud dengan seorang gadis bunga? Apa yang terjadi? Katakan padaku sekarang. Masalahnya adalah... Mereka sekarang takut dan menceritakan segalanya pada ibunya dan menunjukkan padanya bagaimana Zahra bisa berubah menjadi pohon dan kantung-kantung koin emas yang telah mereka simpan. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini padahal aku masih hidup? Maafkan aku, Ibu. Kami hanya ingin membantu Ibu. Hari berikutnya, Sarina pergi ke aula istana kerajaan. Ketika dia memasuki aula, dia melihat raja dan ratu duduk di meja dengan makanan termegah di hadapan mereka. Selamat siang, Yang Mulia. Apa yang harus aku lakukan? Putra kami telah jatuh cinta dengan putrimu Zahra dan ingin menikahinya. Terimalah daun dan kacang sirih ini sebagai tanda simbolis dari pertunangan mereka. Sarina sekarang lega mengetahui bahwa ini adalah alasan mereka memanggilnya dan dia tersenyum. Aku akan dengan rendah hati menerima semua ini karena aku hanyalah seorang wanita miskin. Dan ini benar-benar menjadi suatu kehormatan. Hebat sekali. Maka baiklah, pernikahan akan segera berlangsung. Sebuah pernikahan besar diadakan dan kedua keluarga bersukacita karena Fir dan Zahra sekarang menikah. Setelah pernikahan, pasangan itu kembali ke istana. Sekarang kau adalah istriku. Aku ingin melakukan sesuatu untukku. Apa yang bisa aku kerjakan? Ingin berbunga yang indah. Aku ingin aroma menyebar di kastil. Apa? Tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku telah melihatmu berubah menjadi pohon dengan mataku sendiri. Untuk siapa kau melakukan ini, jika bukan untuk suamimu? Baiklah. Zahra menjelaskan kepadanya apa yang perlu dilakukan dan mereka berdua pergi ke taman istana dengan kendi air dan Fir melakukan seperti yang diperintahkan. Mereka melakukan ini selama beberapa hari dan sang putri yang melihat ini dari jendelanya cukup cemburu. Menggunakan bunga-bunga ini setiap hari dan tidak pernah berbagi apapun denganku. Aku harus makan sesuatu. Keesokan harinya, Sima pergi untuk berbicara dengan ibunya yang sedang bersama Fir dan berkata, "Jika ibu mengizinkannya, maka aku tidak punya alasan untuk mengatakan tidak." Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus merawatnya dan membawanya kembali dengan aman ke sini. Terima kasih. Zahra pergi ke taman bersama Sima dan teman-temannya. Sima ingin memamerkan kepada teman-temannya bagaimana Zahra bisa menjadi pohon. Dia pergi ke Zahra dan berkata, "Hei Zahra, kau bisa berubah menjadi pohon yang berbunga banyak kan? Kau ini bicara apa? Aku hanya manusia. Aku bukan makhluk ajaib seperti kan? Jangan bohong. Aku telah melihatmu melakukannya berkali-kali. Kenapa kau tidak melakukan hal yang sama untuk kami? Dan itu sangat egois. Aku membuat kesalahan dengan datang ke sini bersamamu." Dengan sedih, Zahra menyetujui tuntutan putri. Dia menjelaskan kepada putri seluruh metode tentang apa yang harus dilakukan dan salah seorang gadis membawa 2 kendi air dari sungai. Ingatlah untuk sangat berhati-hati saat memetik bunga dan juga pastikan tidak merusak kecambahnya ataupun merobek daun-daunnya. Mengatakan ini, dia duduk dan salah satu gadis dengan sembarangan menuangkan 1 kendi air ke atasnya. Wow, cantik sekali. Saat itu, hujan mulai turun dengan deras dan kilat serta guntur menderu melintasi langit. Gadis-gadis itu mengabaikan apapun yang diperintahkan kepada mereka dan memecahkan kecambah dan cabang saat mereka dengan cepat memetik bunga. Oh, dan kendi itu. Dia menekan air dari kendi secara sembarangan dan mereka semua berlari pulang dengan tergesa-gesa. Tingkah laku yang serampangan dari gadis-gadis itu melukai Zahra yang memiliki memar dan luka di anggota tubuhnya, menyebabkannya pincang di setiap langkah. Takut dan terluka oleh apa yang telah dilakukan Sima padanya, dia melarikan diri untuk pulang ke rumah kepada ibunya tertatih-tatih saat dia jalan.
Sementara itu, melihat Zahra tidak kembali dengan Sima, sang ratu sangat marah. Katakan padaku di mana Zahra. Mana aku tahu. Kita semua sampai di rumah dengan selamat sendiri, bukan? Lalu apa yang harus kita katakan pada Fir? Khawatir dan panik tentang apa yang akan dia katakan pada pangeran, sang ratu berusaha mencari tahu apa yang telah dilakukan Sima. Sekarang katakan padaku apa yang terjadi. Sang ratu berusaha keras untuk mendapatkan informasi darinya. Tetapi semuanya sia-sia. Kemudian pada hari itu, Zahra tiba di rumah bersama seorang pedagang kapas yang cukup baik untuk memberinya tumpangan ke rumahnya. Terima kasih banyak, Tuan. Dengan senang hatinya, Impati melihat putrinya dalam keadaan terluka. Oh anakku, apa yang terjadi padamu? Zahra memberitahu ibunya tentang semua yang telah terjadi dan bagaimana dia ditinggalkan oleh sang putri. Jangan khawatir, kau tidak perlu kembali ke kastil yang mengerikan itu lagi. Ibunya dengan lembut merawat luka-lukanya dan merawatnya dengan baik selama beberapa hari ke depan. Kembali ke istana, sang pangeran menunggu berhari-hari untuk Zahra kembali dan memutuskan untuk pergi dan mencarinya. Aku perlu menemukan istriku dan membawanya pulang. Pergilah anakku dan bawa orang-orangku bersamamu. Mereka akan membantumu. Pangeran dan orang-orangnya mengelilingi kerajaan mencari istri pangeran. Mereka mencari jauh sampai mereka tiba di rumahnya. Kau di sana? Aku sangat khawatir. Aku mencarimu kemana-mana. Mengapa kau datang ke sini? Apa kau tidak tahu yang telah dilakukan saudarimu terhadap putriku? Aku tidak tahu apa masalahnya. Tolong maafkan aku. Aku akan memastikan saudariku membayar untuk semua ini. Cintaku, kumohon kembalilah ke istana bersamaku. Dia ketakutan. Dia takut akan terluka lagi. Dia juga takut kalau dia tidak akan diterima sebagai putri dan disebut sebagai putri pincang di kerajaan. Tidak masalah. Aku mencintai dia apa adanya dan aku akan selalu begitu. Aku akan ikut bersamamu dengan satu syarat. Kau tidak akan melakukan apapun pada saudari perempuanmu karena aku telah memaafkannya. Itu saja? Baiklah. Zahra dibawa kembali ke istana di mana raja dan ratu senang melihat dia kembali. Oh Zahra, tolong maafkan aku. Aku seharusnya tidak memetik bunga. Sangat bodoh. Aku sungguh tidak ingin melukaimu. Tidak apa-apa. Maka Fir dan Zahra dengan senang hati memerintah kerajaan Palia dan sang putri dicintai oleh orang-orang kerajaan. Terutama Fir yang menerimanya terlepas dari cacatnya dan mencintainya serta memperlakukannya dengan sama.